Jadi step awalnya itu gimana Pak? Apakah kita sebaiknya gitu ya, ini kan untuk bisa jadi untuk yang sudah menikah, bisa jadi untuk yang sudah menikah juga ya Pak, yang belum maupun sudah menikah. Apakah sebaiknya kita menemukan kebahagiaan kita dulu baru menikah? Atau kalau kita sudah dalam pasangan, kita berusaha menemukan kebahagiaan kita sendiri, sehingga mau pasangan kita bentuknya gimana, kita tetap bisa menerima. Nah, ini ada dua hal yang harus kita perhatikan supaya tidak jadi pembenaran. Ya, bagi mereka yang belum menikah, menyadari ini menjadi lebih baik. Artinya bahwa mereka ketika menikah bukan mencari orang yang bisa membuat bahagia. Dua pasangan ini sudah menemukan kebahagiaannya, dan ketika mereka bertemu, mereka berbagi kebahagiaan, bukan saling mencari kebahagiaan. Nah, kalau saling mencari kebahagiaan ternyata nggak ketemu, ini yang jadi masalah. Nanti di tengah jalan dia akan mencari pasangan jiwanya masing-masing. Balik. Kalau sudah ketemu pasangan jiwanya, nanti ada terjadi perkawinan jiwa. Ada alasan. Menunggu 1000 purnama. Nah, artinya bagi yang belum menikah, ketika mau mencari pasangan, bukan mencari pasangan yang bisa membahagiakan. Anda bahagia dulu, pasangan Anda juga bahagia. Ketika bertemu, Anda sharing kebahagiaan, bukan saling mencari kebahagiaan. Nah, ini kan bisa menjadi cermin kan, supaya tidak salah melangkah. Karena kalau salah melangkah, saling menunggu. Oh, ini akan membuat bahagia, oh ini akan membuat bahagia gitu. Ini yang di tengah jalan ketika tidak didapatkan, itu menjadi alasan untuk berpisah. Tetapi ini dari kedua belah pihak loh, nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Kalau bertepuk sebelah tangan, ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Oh iya, dia bisa, contohnya mungkin dia bisa semena-mena karena merasa dia akan menerima ya Pak? Pasangannya menerima kok kondisi itu gitu. Oh iya. Jadi bisa menjadi pembenaran. Itu satu yang belum menikah. Yang sudah menikah, ketika menemukan alasan bahwa dia mencari kebahagiaan, ya nggak harus berpisah. Masa dia berpisah hanya gara-gara mau mencari kebahagiaannya sendiri? Masih mencari. Nggak, menyadari bahwa masing-masing ini kalau sudah menikah berusaha untuk menyadari bahwa kebahagiaan itu berasal dari dirinya sendiri, jadi tidak menggantungkan pasangannya. Langkah yang paling mudah adalah mengetahui karakter. Oh ya, seperti di video Bapak sebelumnya ya Pak. Ketika kita tahu karakter kita apa, kita tidak menuntut itu sama pasangan. Ketika kita tahu pasangannya karakter apa, ya nggak menuntut itu. Nah, ini yang perlu kita pelajari dan kita sadari bareng-bareng, agar kita menemukan kebahagiaan, pasangan juga menemukan kebahagiaan, dan ketika bersatu bukan saling mencari bahagia, tapi berbagi kebahagiaan. Kalau kan disebutkan Pak ya bahwa kita harus bahagia dari diri sendiri dulu, ya kan? Apakah menurut Bapak ada tolok ukur untuk ini, untuk tahu bahwa oh kita sudah bahagia? Gitu. Karena mungkin kalau orang yang belum memahami bagaimana bahagia dari diri sendiri. Ya, kalau ukurnya mudah kok. Kalau ukurnya apabila kita bisa menerima semua keadaan apa adanya. Bahagia kan? Misalnya kita bisa minum kopi apa adanya, ya bukan harus kopi kayak gini ya, tapi kalau bisa kayak gini ya kita terima. Kalau kita punya uang untuk beli. Kalaupun kemudian hanya kopi sederhana yang bisa kita buat dari rumah, ketika kita bisa menerima ini apa adanya, itu bahagia. Jadi kita nggak nuntut, kita tidak mencari yang tidak ada, kita menikmati yang ada. Ini loh, pasanganku itu kayak gini kok, mau diubah kayak apapun ya ini adanya. Mau gimana lagi tuh? Apakah hanya karena alasan, sekali lagi tapi tidak bisa dari satu pihak ya. Kalau dari satu pihak itu namanya bertepuk bertepuk sebelah tangan. Korban perasaan. Nah, ini kan perjalanan ini kan harus dilakukan bareng-bareng kan, sama pasangan, supaya tidak perlu mencari teknik berdurasi lama.
Membahagiakan pasangan enggak? Ada yang iklan 1 jam. Membahagiakan pasangan. Apa tadi? Beli sekali untuk seumur hidup. Iya. Karena dipikirnya bahwa semakin lama itu membuat semakin bahagia. Coba Bun, apakah benar? Sudah lupa tuh? Padahal kan bahagia kan ukurannya nggak itu. Iya. Artinya bahwa kalau kita sudah menerima apa adanya, kebahagiaan muncul. Nggak ngitung durasi lah. Jadi yang dihitung apa, Pak? Yang ngitung semakin lama semakin bahagia itu kan karena imajinasi kan. Iya. Kok sempet-sempetnya ngitung sih? Coba gimana? Imajinasi kan. Kalau mereka menikmati mestinya kan nggak ngitung Pak, mau 1 jam, mau ini kalau sama-sama menikmati. Iya. Dan itu Kayaknya ada yang pasang alarm. misalnya sama-sama menikmati 1 menit aja. Iya. Kalau emang sama menikmati iya, kenapa tidak ya Pak ya? Kalau kita meditasi, mosok ukurannya durasinya lama. Ya, Iya. Bisa meditasi 4 jam tanpa pegel. tanpa pegel. Kalau kemarin di video kemarin itu kan koslok-koslok. Atau jangan-jangan mereka pasang alarm ya? Iya, sepertinya mereka pasang alarm, Pak, biar tahu. Tadi kita ngomong tentang meditasi. Orang bermeditasi selama 1 menit, tapi dia mendapatkan kualitas yang mendalam. Kan meditasi 1 menit itu bisa sama dengan yang 8 jam, yang 5 jam. Iya. Jadi kenapa ukurannya harus durasi? Karena iklan, Pak. Karena iklan, karena imajinasi ya. Iya. Imajinasinya terlalu panjang. Kalau sudah 1 jam, 2 jam itu kayaknya kok itu ukuran kebahagiaan. Iya. Ukuran- Jakarta Bandung sih itu, Maya. Atau jangan-jangan karena nggak bisa itu sampai 2 jam. Nggak bisa berdiri. Lalu Evi, tolong ya, jangan kepanjangan imajinasinya. kalau kita sudah bicara ini kan pasti kayak gini. Imajinasinya langsung Jakarta Bandung. Langsung connect ini ya. Nah makanya kan dengan memahami ini kita jadi tidak mengukur tentang durasi. Karena yang kita bahas adalah kebahagiaan, bukan pleasure, bukan leisure, bukan kesenangan. Kalau kita basic kita adalah imajinasi, kita mengimajinasikan wah semakin lama semakin enak gitu. Ya, karena yang dicari adalah kesenangan. Nah belum tentu kok. Karena kalau kita masih mengulang-ulang satu hal, artinya kan kita nggak senang. Oh buktinya kemudian akan ngulangin lagi kan, Kalau sudah senang sudah puas kan sekali aja gitu. Apakah demikian? Tadi tuh 2 jam kan ngapain aja gitu kan. Ulang-ulang. Jangan-jangan 2 jam dia main ini. Dia mengulang-ulang. Tebak-tebakan. Lalu Pak, kalau emang kebahagiaan itu ditentukan dari diri sendiri gitu ya. Kalau kita mencari pasangan, apakah masih perlu ya Pak kita punya kriteria? Pasangan saya nanti harus A, B, C, D, E sampai Z gitu. Ya. Kriteria itu kita perlukan di awal supaya apa? Supaya kita bisa menetapkan tujuan. Kan kriteria itu agar kita di dalam punya tujuan di hidup ini tidak keluar dari frame-nya. Misalnya tujuan hidup saya adalah menebarkan manfaat yang banyak dan berbagi. Tentu saja kan kriteria orang yang akan menyertai saya mendukung hal itu, memberikan saya ruang yang bebas untuk bergerak. Iya, Itu iya, kan iya, itu iya. kriteria. Kalau kemudian kita tanpa kriteria, bisa nggak kira-kira tercapai apa yang kita katakan sebagai visi hidup? Kan enggak. Agak susah. Iya, agak susah memang, Pak. Tetapi tentu kita tidak terbatasi atau tidak dibatasi oleh kriteria itu sendiri. Nah itu Pak yang penting ya. Ya itu yang penting. Karena kan kalau itu kita dibatasi oleh kriteria dan tidak mau keluar dari kriteria itu menjadi idealisme. Atau balik lagi kita jadi terjebak sama kriteria kita sendiri gimana Iya, itu, Pak? Iya, jadi idealisme. Jadi kita terjebak dan kita malah tidak mendapatkan apa yang akan jadi tujuan. Karena udah jadi ambisi tadi Pak. Betul, Jadi iya. ambisi. Kan karena ada komitmen ya. Makanya kan kalau orang yang cari pasangan
di awalnya, kemudian dia bicara banyak, yang dibicarakan adalah visi hidup kan. Iya. Sebenarnya kamu punya visi hidup apa sih? Aku punya visi hidup ini. Kita selaras nggak nanti kalau kita bareng-bareng kita bisa memperluas visi ini bersama loh. Kalau dia sudah bilang, oh nggak bisa, kamu harus di rumah seumur hidupmu. Artinya kan itu tidak mengembangkan. Kan kita mencari orang yang sama-sama bisa saling mengembangkan. Walaupun di beberapa kasus ketika pasangan tidak bisa berkembang, ya kita punya pilihan tadi. Iya. Kita terus berkembang dengan membiarkan pasangan dengan dunianya sendiri. Atau kita membersamai tadi ya Pak? Atau membersamai untuk sama-sama tidak berkembang. Atau yang ketiga, itu kan tadi menunggu kan. Ya, Atau ya. yang ketiga, kalau memang tidak bisa ditoleransi, ya cut. Jadi teman-teman balik lagi ke pilihan masing-masing ya. Ya, ini bukan anjuran, tetapi pilihan. Iya. Supaya masing-masing itu punya pilihan. Dan masing-masing ya sesuai sudut pandang masing, ya sudut pandang. Sesuai fasenya. Biasanya, iya. Nah, misalnya kayak gini, kita bicara tentang karakter kan. Ya. Karena di numerologi itu kan kita tes tentang karakter. Kemudian karena saya sudah mempersiapkan program, tentu saja ini bukan saya yang hitung, tetapi mesin yang saya buat untuk itu. Walaupun hitungnya manual, karena kalau tidak itu pusing. Jadinya misalnya gini. Jadi itu apa aja Pak yang bisa kita perhatikan dari si numerologi ini? Oke, ini kita ambil yang kaitannya dengan pasangan tadi ya, Iya. supaya kita tahu karakter pasangan kita dan kita tahu karakter kita sendiri, Iya. sehingga kita bisa menempatkan, oh kalau ada sesuatu yang nggak bisa dipenuhi oleh pasanganku, ya itu memang karakterku, Oh iya iya. memang karakternya. Oke, sekarang kalau saya kasih contoh, Saya Evi, ini saya kasih contoh, jadi nanti teman-teman tahu apa yang akan kita lihat. Evi itu kan pakai V ya, Iya. Evi Liana. Tanggal lahir sih. 11 April Oke, 1988. Oke, ini sudah ketemu, namanya Evi Liana dan tanggal lahir. jadi announcement ya. Oke, sekarang kalau kemudian kita lihat, saya tidak menyebutkan hasilnya ya, saya hanya menyebutkan Evi ini punya karakter apa. Oke. Oke, untuk melihat bahwa Evi ini adalah orang yang mempertimbangkan sesuatu, itu mengambil keputusan dan tindakan itu menggunakan perasaan. Iya, salam. Kok bener ya? Evi ini cenderung emosional dan subjektif. Iya. Kok bener? Emosional ini maksudnya kan mempertimbangkan emosi gitu. Mempertimbangkan emosi orang lain Orang lain dan dia sendiri. Evi ini juga pandai memahami perasaan orang. Aduh. Coba gimana? Cucok. Oke, sehingga di sisi lain itu dia menjadi tidak rasional. Iya, ketahuan Oke, deh. contohnya kayak gini. Ini sudah. Cinta, kalau kita bicara tentang cinta, karena ini saya ambil kaitannya dengan nah, cinta yang dimiliki oleh orang-orang seperti Evi ini adalah cinta yang mendalam. Iya, Dia cukup salam. mencintai satu orang, namun cintanya sangat besar. Iya. Karakternya gitu. Jadi nanti kalau Pantesan terkiwir-kiwir dia, Pak. iya, makanya kalau Evi ini sudah menetapkan cintanya sama satu orang, Iya. dia akan menjaga itu. Iya, salam. Full pelayanan. Kayaknya bener itu. Kayaknya bener semua itu. Berkat kekuatan emosionalnya, ia mudah disukai banyak orang. Bakat emosional ini dapat dicocokkan ya, diselaraskan itu dengan kecerdasan intrapersonal. Gitu. Jadi sebenarnya cocok di bidang marketing, cocok di bidang negosiasi, gitu.
Jadi ada bakat-bakat intel lah gitu. Ternyata sudah dilatih ya. Nah, itu. Itu bakat lahir ternyata. Nah, kalau kita nyadari misalnya gitu, misalnya orang-orang karakternya seperti Evi ini emosional dan subjektif, kemudian bertemu dengan orang yang spontan gitu. Ada orang karakternya spontan misalnya, spontan, kemudian ketemu dengan orang yang emosional dan subjektif. Ini kalau nggak sama-sama menyadari karakternya, ini akan perang. Yang satu, orang spontan ini, dia tidak akan berpikir ke arah emosional. Iya. Orang spontan loh. Cocok. Iya, karena udah pernah ini Pak, udah pernah kejadian. Jadi kalau orang spontan itu kan dia tidak memikirkan reaksi atau emosi orang iya. lain kan. Iya. Nah, sementara kalau saya memikirkan itu. Iya. Ketika dia memutuskan emosi, Cocok. ketika dia memutuskan tindakan-tindakan yang spontan, orang seperti Evi ini, karena dia emosional dan subjektif, dia itu selalu dipikirin dulu, Ya. dipikirin dengan rasanya gitu ya. Karena subjektif. Nah ini kalau tidak disadari, dia akan merasakan bahwa pasangannya nggak cocok. Kalau sama-sama nggak nyadari ya. Jadi berasanya apa tadi? Di Korban perasaan. korban perasaan Ya. atau di apa namanya di Terzolimi. diintimidasi. Diintimidasi. Nah, istilahnya gitu. Nah ini salah satu contoh ya, kalau kita mengetahui karakter, maka kita tahu posisi kita seperti apa dan juga posisi pasangan Pasangan kita. seperti apa, sehingga kita menyadari bahwa bukan itu loh yang membuat bahagia. Iya, artinya ini numerologi ini bisa jadi untuk apa ya Pak, acuan dasar Untuk gitu ya cermin. Pak, untuk kita bercermin. Iya. Apakah itu untuk pekerjaan atau kita untuk pasangan, Iya. mencari pasangan. Jadi Iya. artinya kalau kita seperti saya tadi menyadari kalau saya itu orangnya emosional. Ya mungkin kalau misalnya saya punya kriteria ya menyesuaikan dengan sifat saya tadi ya Pak. Ya, sama contohnya gini. Untuk falsafah hidup ya, falsafah hidup itu bahwa kita memahami kehidupan seperti apa. Kalau karakternya seperti Evi ini, dia akan aktif bekerja atau aktif merespon gitu. Kemudian karakter ini hanya bisa dalam falsafah hidup itu dengan punishment atau dengan reward. Vi, lakukan ini kamu akan dapat segini. Kalau kamu nggak lakukan ini kamu nggak dapat apa-apa gitu. Iya. Nah, dia bergerak. Karena ada orang yang responnya itu bukan tentang punishment, bukan tentang itu. Nah, misalnya kemudian kalau dalam metode belajar gitu, metode belajar karakter seperti F ini harus ditantang karakternya. Cocok. Kalau kamu nggak dapet target, kamu nggak akan dapat ini. Ini kan tantangan kan. Iya. Jadi dengan mengetahui ini, apalagi kalau ini diterapkan ke anak, kita bisa tahu bagaimana metode yang tepat untuk anak belajar. Iya. Apakah dia harus ditakut-takutin? Apakah dia harus dimotivasi tentang reward atau tantangan gitu. Atau kemudian belajar, dia bisa belajar dari yuk kita lihat pengalamanmu, itu kan belajar dari dalamnya. Iya. Atau kemudian dia bisa belajar dari coba kamu lihat nggak orang-orang, dia belajar dari Iya, luar. iya. Nah itu pentingnya kita mengetahui karakter sehingga kita tahu karakter kita dan pasangan kita, dan kita tidak berharap kebahagiaan dari pasangan. Kita bisa bercermin kepada diri kita sendiri ya Pak. Betul. Jadi apakah pasanganmu itu membuatmu bahagia? Tidak. Evi, Tidak. kita menentukan keputusan final. Iya. Bahwa pasangan Anda tidak membuat Anda bahagia. Yang membuat Anda bahagia adalah diri sendiri. Cari kebahagiaan kita, pasangan cari kebahagiaannya. Dan ketika Anda bertemu, Anda sharing kebahagiaan. Anda berbagi kebahagiaan. Sehingga kebahagiaan satu itu Anda, kebahagiaan satu pasangan, ketika bertemu Anda punya dua kebahagiaan. Iya. Dan berbaginya bisa lebih banyak untuk itu. Kalau sudah begitu udah tinggal merayakan kehidupan ya Pak. Tinggal merayakan hidup ya, walaupun intrik-intrik itu juga pasti ada lah. Iya. Itu kan hiasan. Iya, itu bumbu-bumbu. Dinamika. Soalnya kalau rata terus ya bosen lah. Tapi jangan kemudian
bumbunya terlalu banyak. Iya. Bumbunya kan terlalu banyak, rendang yang nggak ada kan nggak enak. Daging nggak ada, bumbu keasinan. Jadi makannya cuma lauk bumbu. Jadi gimana itu? Jadi bagi sahabat-sahabat semuanya, mulai sekarang mari kita sadari bahwa pasanganmu tidak membuat bahagia, anakmu tidak membuat bahagia, hartamu tidak membuat bahagia. Yang bisa membuat bahagia ya diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Jadi kita tidak mencari itu dari luar, kita temukan itu di dalam. Pasangan juga temukan itu di dalam. Sehingga sekali lagi kalau kita bertemu, kita berbagi kebahagiaan, bukan mencari kebahagiaan. Di note yang tebal sama otak saya ya. Bukan mencari kebahagiaan. Oke. Kalau gitu kita ngopi dulu. Kita ngopi dulu. Sampai habis nanti kita pesen lagi.